Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najlah Wibowo dari kelas 10 MIPA 1. Izinkan saya meresensi buku berjudul Six of Crows. Ditulis oleh New York Times bestseller author Leigh Bardugo, diterjemahkan oleh Reni Indardini, diilustrasikan oleh Kate Thompson dan Rich Dees, dan diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia, cetakan kelima Juni 2021, berhalaman 618. Saya meresensi buku ini karena pertama, buku ini ditulis oleh salah satu penulis favorit saya, Leigh Bardugo. Kedua, buku ini bergenre fantasi yang juga merupakan jenis buku yang saya sukai. Kemudian buku ini merupakan buku terfavorit saya sejauh ini. Buku ini memuat 6 remaja sebagai tokoh-tokoh utama yang tinggal di suatu kota pelabuhan dan kota pusat perdagangan antar negara bernama Ketterdam. Mereka memiliki latar belakang dan cerita masa lalu yang berbeda-beda. Inej, sang mata-mata yang ahli dalam mengendap-endap. Jasper, sang penembak jitu yang kecanduan taruhan. Willan, sang anak juragan kaya yang kabur dari rumah. Nina, sang penyihir yang menjual kemampuannya demi bertahan hidup. Matthias, sang tawanan yang haus akan pembalasan dendam. Serta Kaz, sang pencuri berakal panjang yang selalu lolos dari jebakan apapun. Kaz berhasil merekrut dirinya sendiri beserta kelima tokoh lainnya untuk melakukan suatu pekerjaan gelap yang bisa berujung maut namun diupah dengan harga selangit oleh sang juragan yang mengaku perekonomiannya terancam. Misinya adalah membawakan seseorang bernama Boyle Bayer kepada sang juragan. Masalahnya, Boyle Bayer adalah seorang tahanan yang ditahan di suatu tempat teraman di dunia yang berada di negara Fjerda yang bernama Majelis Es. Mereka berencana untuk berlayar dari Ketterdam menuju Fjerda Utara, lalu menyusuri hutan ke selatan sampai ke their home pada hari Haringala atau perayaan besar di Fjerda yang mengundang berbagai tamu dari mancanegara. Mereka pikir dengan masuk di hari itu, mereka akan mudah menyusup dan keluar membawa Boyle Bayer tanpa ketahuan sama sekali. Itu baru rencananya. Selalu ada saja hal-hal yang tak terduga datang selagi mereka melakukan tugas mereka. Belum lagi mereka memiliki masalah masing-masing yang membuat mereka mudah terdistraksi dari tugas utama mereka. Alur di buku ini tidak terprediksi. Pembaca cenderung dibuat penasaran dan ingin terus membaca, sehingga buku yang berhalaman 600 ini tidak lagi terlihat tebal. Di buku ini memiliki dunia fantasi yang sangat kompleks dan detail, dilengkapi dengan peta, sehingga sistem keduniaan dan karakteristik negara-negara di sini terasa seakan nyata. Ditambah tokoh-tokoh di buku ini memiliki sudut pandang dan cerita masa lalu yang berbeda-beda. Pembaca jadi tahu isi hati dan pikiran para tokoh, yang membuat cerita semakin seru dibaca. Kekurangannya, karena buku ini memiliki keduniaan yang sangat detail dan terperinci, maka akan membutuhkan sedikit ekstra dalam memahami sistem dan karakteristik keduniaannya. Bahasa yang dipakai dalam buku ini juga tidak terbilang ringan, yang membuat buku ini hanya cocok untuk remaja ke atas. Buku ini sangat direkomendasikan oleh banyak reviewer di media sosial. Buku ini bahkan direkomendasikan bagi kalian yang belum terbiasa membaca fantasi, karena latar tempatnya saja yang fantasi, penokohan, dan alur sangat realistis, sehingga buku ini cocok di genre manapun. Buku ini saya sangat rekomendasikan bagi kalian yang ingin merasakan sesuatu yang beda. Quote yang saya suka di buku ini adalah yel-yel kiasan yang mereka pakai untuk saling menyemangati, yaitu tanpa berkabung, tanpa berkubur, yang artinya semoga sukses. Sekian resensi saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.